Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan memaparkan tentang perencanaan pabrik produk coklat instan. Perkenalkan, saya sendiri Heni Oktaviana sebagai moderator dan ada teman-teman saya seperti Marini, Hekmah, Reja Hatami, dan Dimas Gufron. Materi yang pertama yaitu ada agroindustri coklat instan. Agroindustri coklat instan sendiri yaitu mengacu pada proses produksi coklat yang cepat dan efisien dengan menggunakan bahan baku dari sektor pertanian. Agroindustri ini memanfaatkan hasil pertanian seperti biji kakao, susu, gula, dan bahan-bahan lainnya untuk menghasilkan produk coklat yang siap dikonsumsi dengan mudah dan cepat. Agroindustri ini melibatkan pengolahan dan manufaktur dalam skala yang besar yang mencakup berbagai produk coklat yang instan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada metode forecasting. Forecasting merupakan ilmu peramalan atau prediksi nilai masa depan berdasarkan data historis dan tren. Hal ini membantu industri untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan proyeksi yang mungkin terjadi di masa depan. Metode forecasting ada dua, yaitu yang pertama ada metode kualitatif, yang kedua ada metode kuantitatif. Metode kualitatif apa sih? Metode yang tidak membutuhkan terlalu banyak data, mungkin data 1 bulan sudah cukup. Nah, yang kedua metode kuantitatif. Metode berdasarkan angka. Kuantitatif bisa menggunakan data 3-9 bulan sebelumnya. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan sustainable development atau disebut dokumen yang dibutuhkan oleh industri. Dokumen pendukung industri coklat bubuk instan ialah dengan dokumen 1 SPPL. Kenapa kita memilih dokumen SPPL? Karena setiap bangunan di industri akan berada di daerah tertentu. Tentunya setiap daerah akan memiliki ketentuan dan peraturan masing-masing. Yang kedua adalah dokumen UPS. Dengan adanya dokumen UPS ini, industri tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi memperhitungkan aspek sosial. Pemilihan lokasi industri. Pemilihan lokasi industri juga berperan penting dalam sebuah pembangunan industri karena akan mempengaruhi pada profit dan perjalanannya industri. Lokasi industri coklat instan terdapat di Glenmore, Banyuwangi karena lokasi tersebut dekat dengan perkebunan bahan baku sehingga bisa menekan biaya kos transportasi. Polusi di daerah tersebut masih sangat rendah dan UMP di daerah tersebut masih lumayan kecil. Untuk mendapatkan pekerja buruh di situ masih lumayan banyak. Ruangan industri yakni meliputi yang pertama 1 area proses, yang kedua proses keamanan, yang ketiga area bahan baku, yang keempat area produk, yang kelima gudang peralatan, yang keenam parkir nomor 1, yang ketujuh ruang broiler, yang ke-8 unit pembangkit listrik, terus yang ke-9 bengkel, yang ke-10 yakni unit pengolahan, yang 11 unit pengolahan limbah, nomor 12 parkir nomor 2, yang nomor 13 perkantoran, nomor 14 perpustakaan, nomor 15 yakni taman 1, nomor 16 yakni kantin, nomor 17 laboratorium, nomor 18 poliklinik, nomor 19 area perluasan, nomor 20 yakni sarana olahraga, nomor 21 yakni taman nomor 2, nomor 22 yakni ruang kontrol, nomor 23 unit pemadam kebakaran, nomor 24 ruang ibadah, yang terakhir yaitu nomor 25 perumahan karyawan. Yang selanjutnya yakni layout ruang produksi, bisa dilihat di PPT dari ruang produksi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CSR.
CSR yang akan diprogramkan oleh industri coklat instan kami. CSR sendiri merupakan kepedulian perusahaan untuk menunjang program sustainable development terhadap masyarakat. CSR yang akan kami programkan di industri coklat instan kami, yang pertama itu ada beasiswa untuk anak pekerja di industri kami. Kemudian yang kedua ada jalan dan tempat tinggal yang nyaman untuk pekerja industri kami. Yang ketiga ada sosialisasi kepada remaja. Sosialisasi kepada remaja ini contohnya menerima kunjungan lapangan kerja untuk adik-adik mahasiswa dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada bantuan bencana alam. Mungkin untuk program CSR yang lainnya akan menyusul. Kemudian kenapa sih kita ada program CSR ini? Program CSR ini sangat menguntungkan untuk industri yang akan kita jalankan. Yang pertama itu ada reputasi industri kita yang terangkat, kemudian ada pembangunan jangka panjangnya itu tercapai karena tidak akan adanya pemberontakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian mendapat perlindungan hukum dan mendapatkan perlindungan negara. Slide selanjutnya yaitu ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan sendiri yaitu merupakan upaya untuk memperlancar jalannya proses produksi, seperti contoh manajemen ketersediaan bahan baku coklat instan sendiri yaitu kakao. Jadi untuk manajemen bahan baku industri menerapkan beberapa hal seperti perencanaan persediaan, hubungan dengan pemasok, serta pemantauan persediaan secara berkala. Itu tadi yang bisa kami sampaikan dan kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.